Spotsai. Hai semuanya, sahabat Semaksi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti penuh dengan sukacita. Iya dong, kita nggak boleh galau-galau. Karena hari ini kita akan menyambut hari yang paling bahagia, yaitu hari Paskah. Tepuk tangan, teman-teman. Bersama saya hari ini Zunes Ayu Amelia, dan ada kakak-kakak OSIS dan ibu guru tercinta kita hari ini. Yang pertama kita bersama saya sama Martinus Renaldo ya. Iya, harusnya kenal kalian. Dan kakak Sita satu lagi, Kak. Saya Veronica Selin. Oke, dan tamu spesial kita nih hari ini, paling spesial nih, ada Ibu Fani. Iya. SMA Santo Yusuf Karawaci. Wih. Sangat penuh sukacita loh kita hari ini. Bergembira banget kita kedatangan guru yang paling spesial gitu. Oke, untuk Kak Veron, kita ngapain sih di sini, Kak? Nah, hari ini podcastnya kita akan membahas tentang gimana sih caranya ketika kita di masa pandemi ini. Kita tahu kedua iya. nih masa pandemi. Kita udah 2 tahun Iya nih, ya bisa dia bilang ya hampir setahun lah ya. Harus setahun ya. Oh iya, tapi dua Terasa. kali kita melakukan Paskah secara di dalam masa pandemi ini. Oh iya. Ya kan? Nah, sebelum itu pasti kita harus mengenal dulu secara Apa itu mendalam Paskah? apa Paskah atau hari-harinya sebelum Paskah. Betul Nah, sekali. Sebentar lagi kita kan akan biasanya di Katolik kita mengenalnya dengan Trihari Suci. Iya. Ya. Nah, sebelum kita sampai pada Trihari Suci, kita melewati masa Prapaskah. Apa sih makna dari Prapaskah itu, Bu? Oke, sebelum Bu Fani jelaskan tentang makna dari masa Prapaskah, Bu Fani mau ngasih tahu dulu nih, masa Prapaskah itu dimulai pada hari apa? Jadi masa Prapaskah itu dimulai pada hari Rabu Abu. Untuk kalian yang beragama Katolik pasti sudah familiar dengan yang namanya Rabu Abu. Iya. Ya kan? Kita setiap hari Rabu Abu kita ke gereja, terus kita menerima abu di dahi kita. Iya. Kalian tahu nggak sebenarnya kenapa sih kita harus menerima abu? Nah, itu kenapa? kenapa? Kenapa harus menerima abu dulu? Iya, kenapa bukan air? Iya. Bukan yang lainnya. Kenapa? Iya. Bukan saus mungkin ya. Oke, kalau kamu Kok jadi lagi? Kok jadi makanan? Jangan bahas makanan, jangan makan. Oke. Oke, Oke. lanjut, Bu. Kenapa kalau kita harus pakai abu? Karena kan di agama Kristen kita tahu bahwa manusia itu diciptakan dari Tanah. tanah. Nah, karena itu makanya kita menggunakan abu karena kita percaya bahwa kita ini dari tanah dan nanti kita juga pasti akan kembali ke tanah. Selain itu, kita juga menggunakan abu karena abu itu sebagai lambang pertobatan. Oh, lambang pertobatan. Lambang pertobatan sebagai tanda pertobatan kita. Terus maknanya, makna dari masa Prapaskah itu sebagai masa penantian. Iya. Penantian untuk apa? Penantian kita untuk merayakan wafat sampai dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Oke. Nah, untuk masa Prapaskah nih, setelah kita menjalankan atau menerima abu lah ya. Nah, di masa Prapaskah itu kita wajib apa sih untuk sebelum menantikan Sang Juru Selamat itu? Kayak persiapannya. Persiapannya seperti Kenapa apa? harus ada masa Prapaskah itu, menggambarkan apa di Prapaskah itu? Oke, tadi Bu Fani sudah jelaskan masa Prapaskah itu Iya. mengatakan pertobatan. Pertobatan. Apa yang harus kita lakukan di masa Prapaskah itu tentunya berbeda dengan masa-masa yang lainnya. Oke. Yang paling penting kita lakukan di masa Prapaskah itu adalah kita melakukan pantang dan puasa. Oh, pantang dan puasa. Bu Fani yakin nih, Bu Fani saja sampai saat Bu Fani dewasa juga masih sulit untuk membedakan apa itu pantang dan puasa. Iya. Pasti banyak juga kan yang bingung soal itu. Oke, sekarang Bu Fani mau jelaskan tentang pantang dan puasa itu sendiri. Oke. Perbedaan mereka tuh sepintas kita pikirnya sama, antara Mirip pantang, gitu kan? mirip, tapi ternyata beda. Kalau hari puasa itu dilangsungkan hanya pada 2 hari selama masa Prapaskah. Oke. Pada Hari apa hari itu? Rabu dan Jumat Agung. Oh. Oke. Kalau pantang itu bisa kita lakukan setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat selama masa Prapaskah itu. Oh. Terus ada perbedaannya lagi nih. Apa tuh, Bu? Kalau puasa
itu berarti kita makan kenyang sehari sekali. Iya. Kayak Oke. teman-teman kita yang di agama Muslim. lain. Itu seperti itu. Tapi kalau pantang itu kita menghindari apa yang selama ini atau sesuatu yang selama ini kita sukai. Iya. Oke. Contohnya Seperti daging. Bufani, Bermain. kayak bermain, kamu yang sering hangout terus Oh, karena masa prapaskah dikurangi. dikurangi. Itu sudah termasuk pantang. Atau mungkin yang sering main TikTok atau main Waduh, dikurangi itu. Itu udah Yang termasuk- main PUBG, Free Fire, Iya betul. Iya. Itu betul. dikurangi, itu Harus termasuk dikurangin. pantang. Atau Iya. mungkin yang biasanya suka berkata kasar. Iya. Yang sering berbohong, ghosting. Aduh. Korban ghosting nih, kan? Korban ghosting seperti sudah, ini. sudah. Nah, pertanyaannya Bu, kalau misalnya kita puasa nih, berarti kan kita makan kenyang sehari sekali. Iya. Tapi kita diperbolehkan nggak sih Bu kalau minum terus gitu? Apakah sama seperti puasanya seperti yang Di di agama sebelah? lain. Sama. Sama. Jadi Sama saja. Tadi nggak boleh minum. Enggak. ketika Berarti boleh minum banyak sekali, sama kayak apa kan makan. Kayak yang lain. jadi ketika kita lagi makan, ya udah kita waktunya itu, Iya, itu. waktu minum itu aja. Oh berarti lebih berat ya dari yang sebelah itu kan? Iya. Betul sekali. Cuma perbedaannya gini, kalau yang teman-teman kita yang non Kristen, Non-Kristen. itu mereka puasanya jamnya udah teratur. Iya. Iya. Jam ini puasa, jam ini buka. Iya. Kalau kita yang Kristen itu bebas terserah kita. Oh, Kamu makan sendiri aja. yang nentuin. Aku mau puasa mulai dari jam 12. Kamu sendiri yang nentuin. Oh. Nggak ada jadwalnya, nggak ada yang harus wajib buka puasa jam segini, tutupnya jam segini nggak ada. Nggak ada tapi bebas. Tidak ada larangan ya Bu ya. Kalau Oke. ini Bu, kalau misalnya puasanya ini dipakai sama orang-orang nih, biasanya dipakai niatnya buat aku mau diet mumpung prapaskah, boleh nggak Bu? Kalau niatnya seperti itu. Oke, tapi yang paling pertama kita harus tahu makna dari puasa itu sendiri. Oke. Makna dari puasa itu kan pengendalian diri ya. Kita mau Iya. mengendalikan diri kita supaya kita itu bisa sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalian pasti ingat kan yang di Alkitab tentang Yesus yang dicobai? Oh, Oh, iya iya, dicoba. iya. Itu kita mau mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus. Kita mau mengendalikan diri kita. Jadi yang paling pertama itu ya tentang pengendalian diri kita. Kalau seandainya misalnya kalian mau diet, Bu Fani, ini menurut opini Bu Fani ya. Bu Fani rasa kalian bisa lakukan itu bukan hanya masa prapaskah. Kalian juga bisa lakukan itu di masa-masa yang lain, itu juga sama. Sama saja. Nah, Motivasinya beda maksudnya itu. Iya. Baik. Oke, selanjutnya gini Bu. Saya masih penasaran kenapa yang diambil itu hari Rabu, kenapa nggak hari lain? Kenapa harus Rabu yang menjadi identik atau pemulaan itu kenapa harus hari Rabu? Oke, kenapa harus Rabu bukan hari yang lain? Iya. Kita itu masa prapaskah itu kan ada 40 hari. 40 hari, Menuju ke iya. Masa paskahnya. Oh, oke. Jadi pasti kalian masih bingung kan? Kalau dari Rabu Abu ke masa paskah itu sebenarnya 46 hari. Iya, lebih. Nah, tapi kenapa kok cuma 40 hari? Karena kita tidak menghitung setiap hari minggunya. Jadi selama masa prapaskah itu ada 6 minggu. Nah, yang 6 minggu itu, yang hari minggunya kita tidak hitung. Oh, nggak Jadi dihitung. kita cuma dihitung. dihitung Senin sampai Sabtu. Sabtunya Jadi, aja. Iya. Jadi hari Rabu sampai ke hari Paskahnya itu cuma 40 hari, kita kurang dengan hari Minggunya. Oke. Oke. Pasti jatuhnya itu di hari Rabu, bukan hari Kamis, bukan hari Senin. Oh, berarti disesuaikan sama hari waktu Paskahnya itu ya. Iya. Oh, oke. Tahun baru. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kenapa nih Bu? Harus abu yang ditandai di dahi ya Bu? Kenapa nggak di bagian lain seperti di? Atau mungkin kenapa bukan harus abu? Iya, kenapa harus abu? Bukan air. Oh, udah. Iya tadi sudah. Nah, Mas. Kenapa harus didahi? Lalu abu itu diambil dari mana? Udah ambil dari mana? Itu menarik itu. Abunya Ya, itu apa? Jangan-jangan apakah, abu dari bis, abu dari apa? kayu Waduh. atau abu dari siapa gitu? Atau abu dari dapur gitu. Jangan. Atau dari pemakaman? Nah, serem, jangan serem. Horor. Horor. Nah, kalian pasti tahu yang Minggu Palma kan? Oh, tahu. Yang sudah kita Iya, rayakan baru kemarin. saya. Iya, Kemarin. Nah, kalian tahu nggak daun palma yang sudah diberkati itu apakah kita harus simpan terus di rumah kita sampai dia layu terus dibuang? Itu nggak mungkin. Jadi daun abu itu adalah hasil dari pembakaran daun palma. Udah di dalam palma tahun lalu itu ya? Iya, daun palma tahun lalu. Oh. Daun palma yang biasanya diselipin di salib. Iya. Iya. Ya. Oke.
Jadi misalnya ada di rumah-rumah kalian ada daun palma yang sudah Kering. kalian bisa ngasih ke gereja saat mendekati hari abu-abu. Karena itu nanti gereja akan bakar itu untuk sebagai abu yang apa sih ditaruh di dahi kita. Jadi oke. Oke, lanjut. Saya masih penasaran gini. Setahu saya itu kalau di masa puasa dan pantang itu biasanya itu gereja-gereja itu kayak memberikan amplop bagi kita. Saya masih kurang mengerti itu amplopnya itu sebenarnya untuk sumbangan atau seperti apa, untuk apa? Amplop APP. Namanya APP itu ya? Iya. Nah, itu buat apa itu biasanya? APP itu aksi kuasa pembangunan. Aksi paksa pembangunan. Kita ngasih amplop itu di dalamnya pasti kita isi uang ya. Iya. Uang Iya, itu iya. bisa diserahkan untuk kepentingan di gereja untuk orang-orang yang miskin. Bukan hanya untuk orang-orang yang kurang mampu dari agama Kristen aja atau Katolik aja. Tapi untuk semua dari teman-teman kita yang beragama lain yang mungkin mengalami bencana. Oke, sekarang Bu Fani mau ngasih tahu nih, kita ngasih uang APP itu uang dari mana sih? Sebenarnya uang yang APP itu, misalnya tadi kita Zunes mengatakan kalau kita pantang medsos, otomatis kalau kita pantang medsos kita pasti hemat uang kuota. Nah, yang kalian masukkan di APP itu adalah uang hasil yang dari kalian hemat. Uang hasil dari pantang, uang jajan kita berkurang buat itu. Iya. Atau kalau dalam rumah tangga misalnya mereka pantang yang selalu makan daging nih tiap hari. Dan mereka harus pantang uang beli daging masukkan ke amplop APP. Uang yang harusnya mereka untuk beli daging atau beli pantangan yang seharusnya selama ini mereka beli, uang itu mereka masukkan di amplop APP. Jadi yang pantang rokok itu uang rokoknya dimasukin ke amplop. Berarti secara nggak langsung dari kita pantang, kita selain untuk menyehatkan diri kita, lalu untuk aksi di pasca ini, terus kita juga sebagai kayak memang syarat kita gitu kan, tugas kita juga secara nggak langsung membantu orang lain. Iya, gitu. pastinya secara langsung kita membantu juga mereka yang kesulitan, apalagi sekarang kan pandemi ya. Pasti lebih banyak orang yang nggak seberuntung kita, mereka lebih susah dari kita, terus kita bingung gimana cara membantu mereka. Ya sudah, salah satu caranya melalui aksi puasa pembangunan. Ternyata bisa makin digali-gali nih, ternyata pasca namanya sangat berarti. Jadi nggak sekedar cuma menambah pahala guys. Iya. Sangat unik ya ternyata tradisi prapaskah umat Katolik ini. Ya pastinya dong. Di balik unik-unik itu pasti tersimpan maknanya masing-masing. Ada maknanya sendiri-sendiri. Oke. Ya. Berbeda makna gitu ya. Nah, Bu, lagi nih. Kemarin kan kita merayakan Minggu Palma. Nah, Minggu Palma itu kita mengenang kembali peristiwa Yesus yang masuk ke kota Yerusalem, lalu disambut oleh orang Yerusalem dengan menggunakan daun palma. Tapi ada satu hal nih Bu yang buat saya nih kepo nih. Kenapa ya kemarin pada saat masuk di gereja semua simbol seperti salib dan patung ditutup dengan kain yang berwarna ungu? Nah itu kenapa kok ditutup kain? Padahal selama ini kita taunya ya terbuka gitu. Tapi ke masa prapaskah kok itu ditutup patung-patung, salib ditutup semua. Ya betul. Yang kalian rasa kepo itu sama dengan seperti yang Bu Fani rasakan waktu Bu Fani masih kecil. Oke. Jadi yang sebenarnya patung, salib, semua simbol-simbol di gereja itu bukan ditutup pada hari Minggu Palma. Bukan, tapi sebelumnya. Sebelumnya di Minggu Prapaskah yang kelima, seminggu sebelum Minggu Palma. Kalau Minggu Palma itu udah masuk di Minggu Prapaskah yang ke-6. Oke. Jadi seminggu sebelumnya udah ditutup. Oke. Itu pasti ada maknanya. Kenapa harus ditutup ya? Nah ya kenapa itu? Maknanya ya untuk menciptakan suasana berkabung di antara umat Katolik atau umat Kristen. Bu Fani nggak tahu apakah teman-teman kita yang beragama Kristen Protestan juga ada tradisi seperti ini atau bukan. Tapi di tradisi Katolik? Kalau di tradisi Katolik pasti seperti itu. Itu untuk melambangkan atau menggambarkan suasana berkabung orang-orang Katolik. Oke. Berkabung mau menuju ke Jumat Agung ya, itu. sengsara dan wafat Yesus yang nantinya akan kita rayakan pada Jumat Agung. Karena kan semakin dekat nih dari Minggu ke-5 sampai ke Jumat Agung. Iya udah mulai dekat. Sudah mendekat. Sudah ada hawa-hawa harus berkabung gitu kan. Sedih. Wafatnya Yesus. Berarti tujuannya itu bukan supaya patung-patungnya itu tetap biar gak kotor gitu. Bukan. Nah itu kan kalau di gereja lah, kalau di rumah apakah juga harus ditutup? Nggak harus.
Nggak harus ya. Nggak harus. Tapi kalau memangnya misalnya Aldo di rumahnya ada salib atau patung, terus Aldo ngerasa dengan menuntuk patung yang ada di rumah, semakin Aldo merasa bahwa melambangkan suasana berkabung di rumah Aldo, ya silakan. Boleh tapi nggak wajib. Nggak wajib. Nggak harus. Gitu. Nggak harus, oke. Oke. Dari tadi kita sudah bahas dari Rabu Abu sampai Minggu Palam nih Bu. Kemarin Palma maksud saya. Sama ya Ben? Iya, Palma sama. Kemarin kita merayakan Minggu Palma, berarti sekarang kita sudah memasuki Pasca Suci ya Bu ya. Pekan suci. Pekan Suci maksudnya. Pasca Suci. Pekan Suci itu sampai kapan ya Bu ya? Pekan suci itu ya pastinya sampai hari Minggu Paskahnya. Oke, sampai Minggu Paskahnya sendiri. Minggu Paskah itu ada hari apa aja itu yang khususnya? Itu ada triharinya. Oh ya tadi kita dibahas di awal tadi hari suci. Hari oke, Oke. masuk ke pembahasannya. Jadi hari suci itu dari hari Kamis Putih, Jumat Agung, Vigili Paskah dan hari Paskah. Oke. Kalian bingung kali? Ada 4 hari tapi kenapa sebutnya hari suci? Kalau setahu saya nih Bu, Vigili Paskahnya itu masuk ke Paskahnya. Hari Paskah. Iya, masuk di hari Paskah. Tapi ini kan ada 4 ya, Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, Iya. kenapa disebutnya cuma 3 hari? Iya. Apakah minggunya nggak dihitung juga? Ataukah seperti Sabtunya sebelum-sebelumnya? Vigili Paskahnya tidak dihitung? Enggak. Jadi yang kita lihat itu bukan harinya, tapi kurun waktunya. Dari Kamis ke Jumat 1 hari, Iya. Jumat ke Sabtu 2 hari, Sabtu ke Minggunya 3 hari. Oh. Jadi kita lihatnya dari kurun waktunya. Oh, bukan harinya. Bukan harinya. Waktunya yang Kurun waktunya. Oke. Makanya itu disebut dengan hari suci atau hari Paskah. Dari suci kan tadi ada Kamis Putih nih. Kamis Putih itu Putih. untuk informasi aja ini menggambarkan apa sih? Kayak melambangkan apa? Maknanya. Maknanya. Oke. Saat Kamis Putih, kalau kita ke gereja itu kita pasti misalnya lebih lama dari hari-hari Minggu yang lain. Iya, pasti. Iya. Karena kan khusus. Iya. Karena di situ kita merayakan ada 2 perayaan. Yang pertama itu kita mengenang kembali penetapan Ekaristi. Jadi Ekaristi yang selalu kita rayakan tiap minggu, itu kita kenangkan kembali itu pada hari Kamis Putih. Oke. Kalian pasti tahu kan bagian Ekaristi itu yang di bagian doa syukur agung. Doa syukur aku yang mau nerima hosti itu. Iya. Nah, itu kita kenangkan pada saat Kamis Putih. Jadi Kamis Kenang Putih kembali. kita kenangkan kembali peristiwa penetapan Ekaristi, di mana di situ Yesus bersama dengan ke-12 muridnya melakukan perjamuan malam terakhir. Oh. Setelah oke. itu juga selain peristiwa penetapan Ekaristi, di malam Kamis Putih itu juga ada yang namanya Yesus memberi imamat kepada para rasul. Oh, memberi imamat. Memberi imamat. Kenapa Yesus memberi imamat kepada para rasul? Karena Yesus tahu nih, sebentar lagi Yesus akan wafat. Ya. Nah, Yesus akan naik ke surga. Oke. Terus kalau Yesus wafat, siapa yang akan melanjutkan tugas Yesus? Oh, benar. Dipercayakan, dikasih tugas. Dipercayakan. Tugasnya dikasihkan. Betul. Jadi Yesus itu memberikan tugas imamat itu kepada para muridnya itu. Oke. Makanya sampai sekarang kita masih melestarikan sakramen Ekaristinya dan berbagai macam ajaran Yesus masih ada sampai sekarang karena Yesus sudah memberikan imamat kepada para rasul. Lalu diturunkan sekarang kepada para uskup dan para imam. Oh, Oke. sampai sekarang gitu. Oke. Nah, tadi ini kan Kamis Putih. Nah, sekarang nih Bu, untuk Jumat Agung. Setiap hari Jumat Agung kita selalu mengikuti kegiatan Jalan Salib nih. Yang kemarin hari Oh, Jumat iya, kita iya. lakukan. Iya. Lalu Jalan Salib yang baik itu seperti apa sih Bu? Dan karena selama ini kita melihat Jalan Salib yang dibacakan, ada juga nih Jalan Salib yang biasanya dibuat dalam bentuk drama, visualisasi Jalan Salib. Nah, kenapa tuh? Sebenarnya semua bentuk jalan salib itu baik, Sama. nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang dalam bentuk drama Sama lebih aja baik, ya. sama aja. Yang penting bagaimana iman kita, bagaimana penghayatan kita saat mengikuti jalan salib itu. Kenapa harus ada jalan salib drama? Ini yang kita maksudkan tadi ya dengan namanya pasca kekinian. Oke. oke. Dibikin berbeda gitu ya. Orang buat berbeda dengan semakin berkembangnya teknologi. Jadi kayak orang mau berbuat dengan cara-cara yang berbeda, nggak hanya dengan cara membacanya saja. Oke. Kita juga menggunakan teknologi itu dengan untuk lebih mengembangkan iman kita dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan membuat Visualisasi. drama jalan salib atau visualisasi. Oke. Oh iya Bu, aku
aku jadi ingat dengan patung yang ditutup dengan kain warna ungu pada hari Prakasa kelima itu ditutup sampai kapan ya Bu ya? Baru buka lagi ya gitu. Iya, waktu itu dibuka lagi kapan ya Bu ya? Pertanyaan yang tepat di waktu yang tepat ya Sines. Kita sekarang sebentar bahas tentang Jumat Agung. Iya. Nah, kain yang ditutup pada Prapaskah yang kelima itu dibukanya pada hari Jumat Agung. Kenapa? Karena ingatkan hari Jumat Agung itu ada prosesi yang selama ini kalau kita bisa setiap minggu nggak ada. Kita melakukan penyembahan salib. Oh, iya. Penghormatan kepada salib. Nggak mungkin dong kita cium salib tapi salibnya masih ditutup. Oh iya. Jadi Tidak pada masuk hari akal. Jumat Agung itu kita melihat wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus dalam bentuk salib dan kita melakukan penyembahan atau penghormatan kepada salib itu. Tapi cuma salib aja nih yang dibuka, patung-patungnya belum. Masih belum. Masih belum, cuma salibnya aja yang kita mau cium itu, kita mau sembah, kita mau hormat itu aja yang dibuka. Kalau Oke. patungnya belum. Oke. Terus kenapa harus kain warna ungu ya Bu? Kenapa nggak warna lain seperti warna putih, merah gitu? Karena ini kembali lagi seperti yang Tiffany jelaskan di awal tadi, kain warna ungu itu melambangkan pertobatan, melambangkan perkabungan. Ya. Perkabungan. Dulu orang selalu menggunakan, biasa kita pasti lihat ada pastor atau romo, mereka juga pakai jubah yang warna ungu. Iya. Kalau dulu biasanya mereka menggunakan kain yang berwarna hitam atau jubah yang berwarna hitam. Iya itu. Tapi dengan seiring perkembangan zaman, mungkin karena ada beberapa faktornya, jadi sampai sekarang kita hanya bisa melihat romo itu lebih sering menggunakan kain yang berwarna ungu. Oke. Tapi dengan salib yang ditutup itu juga menggunakan kain yang berwarna ungu. Sekarang kita udah jarang banget atau bahkan nggak pernah nih lihat Iya, yang yang kain berwarna berwarna hitam ada di Ekaristi. Hampir nggak ada. Iya kan, hampir tidak. Sudah tidak ada. Dan dulu seharusnya misalnya ada romo yang memimpin apa ya? Misalnya ada orang yang meninggal, terus romo yang memimpin misa itu sebenarnya bisa menggunakan jubah yang berwarna hitam. Tapi karena ada beberapa alasan faktor-faktor yang lain, sekarang kita sudah jarang sekali menemukan itu. Kebanyakan romo lebih menggunakan yang berwarna ungu sebagai tanda pertobatan, sebagai tanda perkabungan. Nah, oke nih. Dari tadi kita udah jawab yang Kamis Putih, sampai Jumat Agung. Sekarang nih gongnya, Minggu Paskahnya nih Bu. Itu makna mendalamnya nih seperti apa? Sebelum Minggu Paskah pasti kita melewati yang namanya Sabtu Suci. Sabtu Suci. Oke, kita melewati nama Sabtu Suci. Masih ada yang bingung nih. Sabtu Suci ini kayaknya sama deh dengan Minggu Paskah. Kayak sama gitu. Iya, kayak Seperti mirip. kan? Kayak mirip sama Minggu Paskah. Tapi ternyata ada bedanya. Apa bedanya? Sabtu bedanya, Bu? Paskah itu biasa kita sebut dengan Vigili ya. Vigili Paskah. Untuk kita bisa paham perbedaannya itu kita harus tahu dulu nih makna dari kata Vigili. Apa itu? Kalau vigili itu artinya kita berasal dari bahasa Latin, artinya kita berjaga-jaga, bersiap-siap. Oh. Jadi kayak kita menantikan itu di malam Paskahnya. Oh, kayak udah bersiap-siap dan menyambut. kita menyambut Persiapannya. kebangkitan Yesus itu pada saat malam Paskah. Oke, Jadi oke. kan orang pasti bingung nih, dari Jumat Agung Yesus kan 3 hari baru bangkit. Tapi kenapa kita lebih merayakannya pada hari Sabtu? Ternyata hari Sabtu itu bukan kita merayakan kebangkitan Yesus, tapi kita masih berjaga-jaga, bersiap-siap untuk menantikan Lebih bersiap-siap persiapannya. kebangkitan Yesus Kristus sendiri. Oke. Terus di malam Paskah juga, Vigili Paskah atau yang kita sebut dengan malam Paskah itu. Malam Paskah. Di situ juga kita mengenangkan kembali sakramen baptis kita. Sakramen baptis itu sakramen yang menandai diri kita untuk masuk sebagai pengikut Kristus, sebagai agama Katolik. Jadi kita mengingat kembali sakramen baptis yang kita sudah terima. Mungkin waktu itu kita terima pada saat kita masih baby, saat kita masih bayi, kita belum tahu apa-apa. Nah, kita selalu memperbaharui lagi janji baptis kita itu pada saat Sabtu Suci. Pada malam Paskahnya Pada sebelum malam menyambut. Paskah. Ya, betul. Oke. Bawah. Paling bawah. Oh iya, pada malam Paskah itu juga perayaannya sangat mungkin perayaan yang lebih lama daripada perayaan-perayaan yang lain. Malam apa? Itu Malam Paskah. Malam Paskahnya. Ya? Iya. Terus kalian pasti lihat ya ada yang namanya romo yang membawakan lilin yang sangat amat besar. Ada. Oh iya. Aduh. Ya, biasanya. Iya. Iya. Lalu
Romo itu berkatakan bahwa terang Kristus itu lambangnya apa? Itu untuk mengingatkan kembali kita umat Katolik tentang peristiwa keluarnya orang-orang Israel dari tanah Mesir, di mana mereka keluar dari tanah Mesir itu dengan bantuan Tuhan melalui tiang api. Jadi lilin itu untuk mengingatkan kembali kita pada perjuangan nenek moyang kita bangsa Israel saat keluar dari tanah Mesir dengan bantuan Tuhan melalui tiang api. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke poin yang paling terakhir tapi juga paling utama ini, paling asik untuk dibahas. Oke. Kita kan sekarang lagi masa pandemi. Bahas tentang pandemi nih yang kita alami. Oke. Udah hampir 1 tahun nih kita Udah 1 Sudah tahun. tahu. Udah, maksudnya sudah sampai. Udah 2 kali pasca ini. Iya, terasa sepi. Nah. Sepi sekali. Kita tuh bisa melakukan apa sih di masa pandemi ini untuk merayakan Paskah? Kayak hal yang lebih spesifik apa yang bisa kita lakukan di masa di masa Paskah ini ketika pandemi? Karena kan pandemi ini kan orang kan nggak bisa berkumpul satu sama lain, Iya, lockdown, serba terbatas. Nah, kita bisa melakukan apa gitu? Untuk menghayati masa Bertemu aja sudah susah. Masa Prapaskah ini. Iya. Oke, yang paling pertama itu kita pasti udah tahu kan di masa pandemi ini semakin banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Iya. banyak orang yang pengangguran. Sekolah juga tutup, Terus gereja. banyak orang juga yang keadaan ekonominya menjadi terpuruk saat pandemi ini. Iya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, mungkin selama ini kita melihat saudara-saudari kita baik-baik saja. Sebelum pandemi mereka baik-baik saja. Terus pada saat pandemi kita bisa melihat saudara-saudari kita itu mengalami kesulitan. Nah, kita bisa menghayati semangat Paskah, kita bisa merealisasikan semangat Paskah itu dengan cara membantu mereka yang mengalami kesulitan tersebut. Oke. Karena semakin banyak orang yang mengalami kesulitan di masa Iya. pandemi saat ini. Keuangan utama. Iya, keuangan. Sama Iya. juga. Semuanya serba seret sekarang. Dan Sama kesusahan. aja nggak turun. Iya. Takut-takut aja nih nanti waktu udah masuk offline lagi kita semua jadi ansos semua. Aduh, jangan sampai. Nggak boleh. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Amit. Jadi meskipun sekarang tetap masih pandemi seperti ini, kita tetap harus merayakan masa Prapaskah Paskah. dengan sepenuh hati menghayati. Iya, harus Untuk mengikuti perayaannya mulai dari Rabu Abu, Minggu Palma sampai Kamis Putih, sampai Minggu Paskahnya juga, kita udah nggak kesulitan lagi dong walaupun kita dalam keadaan pandemi ini. Iya. Karena kan udah banyak paroki, udah banyak gereja-gereja yang Bisa mengadakan streaming. misa Iya, online. misa online. Jadi kalau misalnya kita tidak berkesempatan untuk pergi ke gerejanya, kita bisa langsung dari rumah. Oke. Nah, kita jangan pernah berpikir kalau misalnya misa dari rumah kurang sreg nih, masih lebih bagusan ikut misa di gereja. Kalian jangan pernah berpikir seperti itu. Sama aja. Yang penting bagaimana kita refleksikan iman kita saat mengikuti perayaan Ekaristi itu. Yang salah itu misalnya kalian udah dapat giliran misa di gereja, terus kaliannya yang nggak mau, lebih memilih ikut di rumah. Itu baru salah. Kalau memang benar-benar nggak ada kesempatan, kalian tetap di rumah itu nggak apa-apa. Yang penting bagaimana kalian tetap refleksikan iman kita saat mengikuti. Imannya. Pasti ngeselin Iman banget ya kita diuji. ketika yang lain tuh pada pengen mau terima hosti nih, kangen banget sama hosti. Ada yang udah daftar malah gak mau datang. Hati ya. Habis gitu waktu misa online di rumah karena dia di rumah, dia enak-enakin Aduh, udah deh. malah main HP biasanya. Misa Kita sendiri. misa hanya sebagai syarat nanti. Iya. Ini mumpung masa pertobatan nih, bertobatlah. Bertobat. Bertobat. Masih ada waktu untuk Masih ada. sebentar lagi Paskah, masih ada waktu beberapa hari. Oke, mungkin sekian aja pembahasan Iya. kita. Terima kasih banyak ya Bu Fani Terima ya. kasih Bu Fani. Kita- Terima kasih juga Kak Aldo, Iya. Kak Vero. Iya, kita menemukan ternyata banyak hal menarik. Iya. Iya, kita juga dapat Banyak banyak hal yang kita ilmu nggak tahu, dari kita tahu. podcast ini. Yang sebelumnya kita nggak tahu, akhirnya kita tahu. Akhirnya Iya. kita tahu, menambah ilmu. Oke. Oke. Semoga para sahabat Semaksi ini bisa paham ya. Iya, Jadi betul. podcast ini didengerin nggak cuma didengerin ya guys Iya. ya, tapi juga dimaknai, Harus dipahami. dan kalau bisa dilaksanakan Betul, gitu betul, kan, betul. membantu orang lain. Mulai bertobat ya. Iya, mulai bertobat. Iya, kita sendiri juga ya. Iya. Bertobat kita semua. Oke, mungkin sekian saja dari kita semua, dari perwakilan OSIS dan juga Bu Fani. Terima kasih banyak ya Bu ya.
Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat nih semua. Oke, kita tutup sampai sini aja ya teman-teman ya. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa. Dadah. See you. Ditunggu podcast berikutnya. Oke.